sebelumnya Ibu ada pantun nih. Tapi anak-anak Ibu semua jawab dengan cakep ya. Pergi ke pasar membeli batik, tidak lupa membeli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, apa kabar kalian semua? Oke, kita masuk aja ya langsung. Baik, luar biasa untuk anak-anak Ibu ke hari ini, semangatnya luar biasa. Terima kasih partisipasinya udah mendukung pantun Ibu tadi. Oke, baik. Sekarang kita berjumpa lagi seperti minggu-minggu sebelumnya. Ibu selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sini akan menjadi guru mata pelajaran kalian. Oke, kepada ketua kelas boleh dipersiapkan kelasnya dulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, kita mulai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas. Langsung saja Ibu akan masuk ke absensi. Ibu bakal bertanya kepada sekretaris kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, berarti hari ini kita hadir semua dan masuk semua di dalam kelas. Oke, itu tuh termasuk mukjizat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rasa sehat, aman, dan nikmat yang luar biasa, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Oke, Oke, hari ini kita mata pelajaran kita Agama dan Budi Pekerti. Judul pembelajaran kita hari ini adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tayabun. Oke, itu tadi ya anak-anak Ibu semua, judul kita menghindari ghibah dan melaksanakan tayabun. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu bakal bertanya nih kepada anak-anak Ibu semua, apakah ada yang tahu arti dari ghibah itu sendiri? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya ya. Oke, belum ada yang tahu ya? Baik, Ibu bakal menjelaskan apa itu ghibah. Oke, ghibah itu merujuk kepada tindakan membicarakan orang atau membuka aib seseorang kepada orang lain di belakang mereka. Paham ya apa yang Ibu jelaskan? Ghibah ini termasuk hal negatif dan tercela. Meski terkadang apa yang mereka bicarakan itu benar adanya, tetap saja itu termasuk dalam ghibah. Dan ghibah itu adalah perilaku tercela. Oke, Ibu bakal catat di papan tulis untuk anak-anak Ibu semuanya. Tolong dicatat di buku masing-masing, di buku pribadi, karena nantinya buku yang kalian tulis itu bakal Ibu kumpulkan dan bakal masuk ke dalam buku nilai Ibu. Oke, bisa dipahami ya semuanya?
itu ya. Gibah, gibah tindakan membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Gibah itu termasuk sifat yang tercela dan itu tidak baik untuk dilakukan. Apalagi kita sebagai umat muslim. Kita lanjut ya. Kenapa bisa? Terus gibah itu bisa merusak tali silaturahmi kita kepada sesama umat muslim. Bu, mau bertanya dong, kenapa bisa dikatakan bisa merusak silaturahmi? Ya iya, karena orang yang kita bicarakan bisa saja tersinggung dan tidak terima atas apa yang telah kita bicarakan tentang dirinya terhadap orang lain, dan itu belum tentu apa yang kita bicarakan benar adanya. Ya walaupun benar, itu sebaiknya tidak untuk dibicarakan kepada orang lain, bisa menyakiti hati mereka. Makanya ibu katakan tadi, gibah itu bisa merusak tali silaturahmi kita kepada umat muslim. Tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga sesama orang terdekat kita bisa merusak tali silaturahmi. Jadi saran ibu untuk anak-anak ibu semua untuk menghindari gibah itu sendiri. Nah, jangan lupa dicatat ya anak-anak ibu, karena ibu sudah mencatat di papan tulis. Kalian semua harus mencatat semuanya. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Dan nanti di akhir pembelajaran ibu bakal ngasih beberapa kuis kepada anak ibu. Bagi yang bisa menjawab kalau angkat-angkatannya, dan ibu akan mengasih nilai tambahan lagi. Islam melarang gibah. Kenapa Islam melarang gibah? Karena yang sebelum ibu sampaikan tadi, karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain terhadap orang lain di belakang mereka. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Gibah itu merupakan perbuatan yang keji, sama dengan orang yang makan daging atau bangkai sesama muslim. Nah, anak-anak ibu memang pada mau nih makan daging sesama teman muslim kita. Ibarat kata kita sama saja memakan daging bangkai saudara kita sendiri, seperti itu. Jadi pasti kita merasa jijik dan merasa tidak mau untuk memakan daging saudara kita sendiri. Jadi ibu mau kepada anak-anak ibu semua untuk menghindari apa itu gibah atau menggunjing. Baik, yang kedua itu penyebab terjadinya gibah. Ibu akan mencatat Islam melarang gibah, semuanya tolong mencatat ya. Oke, yang kedua ada penyebab terjadinya gibah. Ada beberapa faktor kenapa gibah itu bisa terjadi. Faktor yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri kita sendiri nih. Kenapa bisa kita melakukan hal tersebut? Karena kita ingin mengangkat derajat kita dengan cara merendahkan orang lain. Ya dengan cara itu tadi, menjelekkan keburukan orang tersebut kepada orang lain. Kemudian sikap iri terhadap kesuksesan orang lain. Kita nih misalnya ada teman kita nih baru beli handphone, kita nggak terima. Kenapa sih dia bisa beli handphone sementara aku nggak? Dengan cara itu, jadi kita tuh ingin menjelekkan, kamu nggak kalau dia itu beli HP gini segala macam. Padahal itu bukan urusan kita dan kita sebaiknya tidak untuk ikut campur atas itu.
yang kemudian ada balas dendam terhadap perilaku orang lain atas perilaku dirinya. Kita merasa tidak terima atas perlakuan orang tersebut kepada kita, sehingga kita menjelekkan orang itu dengan cara menjelekkan atau menjatuhkan orang tersebut. Terus faktor ketiga, sebelumnya Ibu bakal catat, Ibu hanya mencatat poin-poinnya saja karena sudah ada beberapa penjelasan di buku cetak kita ya. Yang poin ketiga itu ada cara menghindari ghibah. banyak nih cara berkumpul dengan orang yang soleh, terus menyadari bahwa Allah membenci orang yang suka bergibah. Terus alasan berikutnya, kita bisa berkumpul dengan orang yang soleh, berintrospeksi bahwa kita juga memiliki aib kita sendiri. Itu tadi penjelasan tentang ghibah. Ibu masuk kepada poin tayabun. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa arti tayabun? Oke, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua. Tayabun itu adalah sebuah informasi yang benar atau benar keberadaannya, jelas informasinya atau valid informasinya. Jadi, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus tahu dulu nih bahwa informasi tersebut jelas atau tidak. Kita cari tahu dulu kebenarannya, kepada siapa yang membuat berita atau kepada siapa yang bikin cerita. Kita harus mencari tahu dulu nih bahwa itu tuh benar adanya. Dan tayamum itu sekarang sudah bisa kita dapatkan dengan informasi dengan gampang, seperti dengan berkembangnya era digital sekarang, kita bisa menggunakan sosial media kita sebagai ajang untuk mencari informasi yang lebih jelas dan lebih valid, seperti itu. Hikmah dari tayabun, berhati-hati dalam menerima berita, karena belum tentu berita yang kita dapat itu benar adanya dan benar apakah berita itu betul-betul valid atau tidak. Faktor yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau misalnya kita tahu nih bahwa informasi yang berada pada media itu tidak benar, tidak perlu menjatuhkan sesama umat muslim, cukup kita menghargai dan memberitahu bahwa informasi yang telah dikatakan dia itu tidak benar adanya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir? Bagi anak-anak Ibu yang sudah bisa menjawab, nanti Ibu bakal mengasih nilai tambahan. Ada yang bisa menjawab? Oh, oke, nggak apa-apa. Berarti saya ghibah itu adalah tindakan membicarakan keburukan orang lain di belakang kita, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Sementara tayamum tersebut adalah mencari kebenaran informasi untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid, baru bisa kita terima dengan baik. Oke, itu tadi kesimpulan dari menghindari ghibah dan melaksanakan tayamum. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin Ibu bakal mencukupkan materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini, bisa kita sambung dan semoga kita bertemu. Bakal kita sambung nanti. Kalau kayak gitu, Ibu bakal melaksanakan kuis soal bagi yang bisa menjawab, tolong angkat tangan ya. Gampang kok kuis dari Ibu. Apa itu ghibah? Oke, ada yang bisa jawab? Oke. Selanjutnya kuis yang kedua, mengapa ghibah itu harus dihindari? Oke. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu semua. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi berkah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan.
Sekian, terima kasih. Ibu tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.